Terima kasih, selamat malam rekan-rekan tim KIS Plus. Kita kembali pada hari ini berbincang sejak dengan Direktur Jenderal Pak Cipta atau Sekretaris Jenderal ya, kekayaan intelektual yang publik sudah memahami yang namanya paten. Selamat sore, selamat malam Bang Goro. Selamat sore Bapak, sehat-sehat selalu. Sehat, dan ini kedatangan yang kedua, pertemuan kita yang kedua. Sejak KIS itu ada, namun karena topik-topik yang kita bahas itu masih banyak kurang dipahami publik. Saya rasa setiap kesempatan pun kami dari KIS ingin mengedukasi, memberikan pemahaman yang baik dan benar. Apa sih benarnya paten kan? Banyak orang tidak paham dan banyak pernah mendengar tapi tidak mengerti akan paten. Terima kasih Bang Goro sudah hadir ya, dan kesempatan ini kita berbincang kembali seputaran paten. Mungkin banyak hal juga yang perlu diketahui oleh publik. Ya. Pertama mungkin saya mulai dengan pemahaman dulu Pak. Apa sih paten itu? Kenapa dia disebut dengan hak kekayaan intelektual? Itu dulu Pak, yang pertama untuk warming up dulu ya. Oke, siap Bapak. Terima kasih Bapak, salam sehat tentunya Bapak. Sehat senang sekali. Memang begini Bapak, ada bidang kekayaan intelektual yang diatur, ada beberapa klaster, saya sebut klaster saja. Ada hak kita sendiri yang masuk di industrial design dan ada yang masuk di intellectual property, di kekayaan intelektual. Yaitu apa? Paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Jadi memang unik sekali pemahaman paten seperti itu. Kalau paten itu berkaitan dengan hasil kreativitas manusia yang berkaitan dengan teknologi. Dan apapun teknologi itu yang saya sebut di klasternya paten. Tapi kalau di klasternya merek, sama-sama hasil kreativitas manusia, tapi ini tidak di bidang teknologi, di bidang label yang dilekatkan di barang atau jasa untuk diperdagangkan. Dan seperti, mohon maaf, program KIS Plus itu sebetulnya KIS Plus this is brand, merek ya, brand ya. Nah, saya ambil contoh yang desain industri. Desain industri itu seperti kemasan botol, bentuk kursi dan sebagainya. Sama-sama hasil kreativitas manusia, tapi di sini ada unsur seni estetikanya. Saya kasih gambar, alat gadget ini bisa dilindungi oleh beberapa klaster KI. Mereknya mungkin Samsung atau Apple. Mohon maaf Bapak, saya nggak pesan sponsor ini. Iya, nggak apa-apa. Oke. Untuk memberi pemahaman pada publik, nggak apa-apa. Desainnya bentuknya seperti ini, desain industrinya. Ada hak ciptanya berupa software, beberapa aplikasi, ada desain tata letak sirkuit terpadu berupa rangkaian-rangkaian kapasitor yang berupa chip-chip kecil yang dipergunakan di dalam barang itu. Terus ada patennya sendiri. Jadi memang satu produk yang beredar atau di pasaran itu mengandung bisa 6, 7, sampai 8, sampai 11 bahkan di resip kekayaan intelektual. Berarti unsur dari barang yang dilihat dari luar tapi di dalamnya mengandung barang itu pun termasuk paten. Betul sekali Bapak. Bagi masyarakat Indonesia, sudah pastikkah menurut Bapak dengan adanya hak cipta ini untuk didaftarkan? Tertarik nggak publik kita dengan
mempatenkan atau mendaftarkan hak cipta nih Pak? Memang ini tugas pemahaman, bukan tugas pemerintah, termasuk di dalam program Case-Close seperti ini. Program-program seperti ini, seperti program Case-Close untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kebetulan acara yang dibawakannya adalah tentang kekayaan intelektual. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak mungkin pemerintah seorang diri, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, DKI atau kementerian lainnya untuk melakukan sosialisasi. Harus ada stakeholder. Alhamdulillah, Astungkara Pak, ini ada program Case-Close yang seperti ini yang untuk mengedukasi, memberi pemahaman apa itu KI, apa itu paten, apa itu merek, apa itu hak cipta, apa itu lisensi. Inilah kesempatannya. Berarti kita merupakan bagian dari subsistem untuk mensosialisasikan. Itulah. Apakah ada persyaratan tertentu Pak untuk mengajukan sebuah hak kekayaan intelektual untuk dijadikan paten lah? Memang kalau untuk paten tadi saya sebutkan karena ada kaitannya dengan teknologi berupa inovasi, penemuan teknologi. Jadi syaratnya selain syarat administrasi mengenai asas legalitas seseorang yang mengajukan, juga syarat-syarat yang bersifat substansi paten yang ditemukan. Umpamanya kalau ada paten yang paten biasa, karena kita ada dua klaster Pak, paten sederhana dan paten yang complicated ya. Yes, agak rumit. Seperti karburasi pada sepeda motor. Jadi itu syaratnya harus ada deskripsi penjelasan dari barang itu prosesnya, terus ada gambar-gambarnya. Berarti proses sistem kerja dari alat itu ya. Betul. Itu yang paten yang complicated. Tapi kalau yang paten sederhana, saya ambil contoh simpel Pak. Dulu sedotan limun itu kan lurus Pak. Ya. Kebetulan bisa bengkok dan sebagainya. Nah itulah yang sederhana. Oh, itu semacam pipet kayak gitu? Ya. Ada patennya juga Pak? Ya, paten sederhana Pak. Karena bentuknya. Mereknya nanti umpamanya mereknya dikasih merek X gitu. X. Nah itu untuk pipet. Gitu. Sebenarnya secara ekonomis, bagi penemu itu, contohnya paten atau Erik lah karyanya apa gitu namanya. Apa sih pentingnya dari aspek ekonomis? Seperti apa manfaatnya sebenarnya? Ini ya Pak, kalau di hak cipta, umpamanya pencipta lagu, itu dengan terlindunginya atau dengan diakuinya bahwa penciptanya, umpamanya saya juga bernama Erik sebagai pencipta lagu atau pencipta sinematografi, itu beliaunya bisa mendapatkan royalti. Hak yang akan didapat, entah itu lagu di lewat Spotify, YouTube, Jog dan sebagainya yang bersifat digital maupun yang bersifat performance arts yang ditampilkan. Mereka akan bayar royalti kepada penciptanya. Di paten juga Pak, seorang penemu paten, Thomas Alva Edison atau siapapun umpamanya Lambert Wijaya, itu selama pelindungannya paten dia akan mendapat royalti dari yang pakai itu, mungkin Philips, mungkin dari dan sebagainya. Jadi aspek ekonomi hak ekonominya itu didapat. Demikian juga untuk merek, umpamanya merek ada siapa tahu Case-Close itu membuka jasa restoran apapun dan sehingga di seperti saya tidak pasar foto seperti retail toko Pak, namanya itu waralaba dan sebagainya. Jadi seperti itu
itulah hak ekonomi yang didapat, baik itu di bidang merek, di bidang paten, dan di bidang hak cipta dan bidang lain. Terus bagaimana controlling terhadap keuntungan ekonomis atau pengguna yang menggunakan ya barang yang dipatenkan itu? Seperti apa kontrolnya? Atau adakah lembaga yang mengkontrol itu sehingga si pencipta tahu bahwa barang dia dipakai? Kalau untuk lagu Bapak, sekarang ada suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu lembaga manajemen kolektif. Itu di lembaga manajemen kolektif itu para pencipta menggabungkan ke organisasi itu, sehingga para LMK ini juga menggabungkan diri dalam LMKN itu nasional ya, untuk diberi kewenangan menarik royalti di tempat-tempat yang mengkomersialisasikan lagu itu. Sehingga royalti yang di situ disalurkan ke LMK, LMK disalurkan kepada anggotanya. Memang pembagian sekarang ini belum bisa seperti kita naik taksi aku ini, yang lagu saya disetel di mana saja karena memang mekanismenya masih berjalan. Tapi untuk memberikan rasa keadilan, sekarang ini sistemnya dipakai blanket license. Seperti apa itu? Blanket license itu pokoknya setiap yang pencipta di situ diberikan hak cipta, termasuk memberikan royalti terhadap pencipta yang lagunya sudah tidak digunakan lagi, Pak. Oh, tapi kan itu tetap dilindungi, tetap dikasihkan royalti. Jadi bukan pembagian sama rata ya, Pak, tapi tetap yang lagunya sering dilarang, nah ini kan tetap harus diberikan. Tapi bagi yang mungkin ada, mohon maaf seniman yang kurang beruntung misalnya, ya sudah tidak produktivitas, tapi lagunya juga tetap didengarkan, dia tetap mendapatkan sesuatu. Berarti ada keuntungan. Berarti kalau begitu paten ini tidak mengenal masa waktu, Pak. Bisa diinikan, bisa beralih sebagai kepada ahli warisnya. Jadi izin Pak, kalau bicara masa perlindungan, kalau hak cipta itu ada beberapa masa perlindungan. Tapi kalau paten, yang paten biasa yang complicated itu perlindungannya 20 tahun. Oh, oke. Setelah itu jadi public domain. Yang paten sederhana itu 10 tahun. Saya ambil contoh yang paten complicated yang perlindungannya 20 tahun itu, ada suatu kompresi di sepeda motor yang dijiplak oleh produksi negara Cina, sepeda motor. Sehingga Jepang ini mau konflik nggak bisa, mau ngesul di pengadilan nggak bisa. Karena alasannya apa? Alasannya sudah 20 tahun. Berarti semua orang boleh pakai. Oh, berarti ada tempus di sini ya? Iya. Ada tempus. Semua di KI itu di resip, di klaster KI pasti ada jangka waktu. Gitu, ada tempus lah ya. Betul, Pak. Betul. Itu maksimumnya 20 tahun. Untuk paten maksimum 20 tahun tidak bisa diperpanjang lagi. Untuk hak cipta lagu itu seumur penciptanya plus 70 tahun setelah meninggal. Seumur pencipta plus ada masa lagi 70 tahun. Setelah beliau tidak ada, pencipta tidak ada. Saya ambil contoh besar. Besar itu pencipta lagu Bengawan Solo, kalau tidak salah beliau wafat di 2015 atau 2005. Sampai sekarang royaltinya dari pemerintah Jepang masih dapat, Pak. Karena Bengawan Solo lagunya populer, sangat terkenal di sana. Sehingga nanti batasnya sampai 70 tahun setelah beliaunya wafat ini, beliau tetap untuk cipta. Tapi kalau untuk paten 20 tahun tidak bisa diperpanjang seperti STNK,
Setelah itu semua orang boleh pakai. Desain industri 10 tahun, tapi kalau merek Bapak, merek itu bisa diperpanjang. Umpamanya saya ambil contoh Cashflow sebagai merek untuk mengedukasi lewat konten digital. Cashflow sebagai merek kalau didaftarkan 10 tahun, mau habis jangka waktu pelindungannya, Bapak bisa memperpanjang untuk 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun sampai. Oh, berarti sama dengan STNK? Iya. Bisa diperpanjang? Iya, kalau untuk merek Pak. Ya, untuk merek. Ya. Jadi memang unik sekali di kekayaan intelektual itu Pak. Pengurusan hak cipta, pengurusan paten secara administratif itu ribet nggak? Begini Bapak, memang untuk pengurusan hak cipta sekarang sudah menggunakan teknologi online, bukan online itu Pogaji. Sekali Bapak melakukan pendaftaran atau saya sebutkan dengan nama Mas Heri mendaftarkan lagu. Kemarin saya memberikan contoh di lapangan waktu ada festival KI di Art Center. Itu karyanya siapa? Ini Oktav. Sampai Oktav sama istri tercintanya mengapresiasi, kok cepat Pak, kita baru mengajukan sudah keluar sertifikat. Contohnya hanya kalau lagu Pak, bukan lagu dan musik ya, lagu adalah syairnya, KTP membayarnya pun normanya 400, karena kalau dianggap UKM kita diskon, kita potong 50% sesuai dengan peraturan PNBP. 400 ini apa Pak? 400 PNBP Pak, 400.000. 400.000. Ya. Nah, tapi kalau merek hanya menyertakan seperti syarat pribadi, jenis usaha yang dipatenkan, yang didaftarkan, dan label logo kemasannya itu. Itu persyaratan termasuk sangat sederhana ya, tidaklah complicated, karena selama ini kan terdengar atau mungkin karena kurang sosialisasi ada pemahaman keliru. Males ngurus paten, males ngurus hak cipta karena terlalu ribet. Nah, berarti kan ada hal yang belum nyambung. Belum nyambung ya. Sehingga memang media seperti ini kita berharap memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada mereka. Justru lewat media Cashflow ini salah satunya Pak ya, edukasi ke masyarakat untuk memahami seperti apa prosesnya kan gitu ya Pak ya. Betul Bapak. Di Indonesia khususnya di Bali Pak, mungkin karena kurang paham ini, banyak sekali rasa cipta dan karya itu, khususnya seniman Pak, karena tidak pahamnya tentang proses. Banyak sekali bentuk itu tidak dipatenkan. Seandainya itu ditemukan oleh katakanlah Cokot Pak, contoh nih, Cokot nih, seniman lawas. Beliau kan punya hasil ciptaan. Saat itu kan tidak didaftarkan atau dipatenkan. Apa boleh saat ini anaknya melakukan itu untuk mendaftarkan itu? Boleh nggak? Walaupun penciptanya udah meninggal, boleh nggak? Boleh Bapak. Seperti umpamanya saya contoh almarhum ayah saya sudah meninggal menciptakan sesuatu. Saya sebagai ahli warisnya dan hasil karya itu belum dipatenkan, belum didaftarkan. Kami sebagai ahli waris boleh mengajukan, tapi kami statusnya sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta. Bukan pencipta. Penciptanya tetap almarhum. Ya, pemegang melekat. Ya, melekat pada sang yang membuat. Betul. Ada nggak batasan waktu pemegang hak cipta ini juga? Untuk atau bisa juga diwariskan? Katakanlah bapaknya bapak
Terus anaknya Bapak setelah tidak ada, boleh nggak dia memperpanjang? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Jadi memang di hak cipta itu apa di rezim bukan di KI itu ada peralihan kepemilikan yang sifatnya bisa hibah, ahli waris atau perjanjian. Kalau perjanjian itu kan biasa Pak. Yeah. Apapun pakai perjanjian, tapi dari hasil yang betul itu ahli waris bisa, hibah bisa. Hibah bisa. Berarti bisa. Kalau kita berbicara hibah, belum tentu antara pemberi hibah dengan penerima hibah itu adalah punya hubungan genealogis. Berarti ada perbuatan tersendiri terhadap hal ini. Betul Bapak. Sifatnya notarial kan, ya, atau melalui penetapan pengadilan. Betul. Oh seperti itu boleh ya? Boleh. Jadi saya terus terang baru tahu ini kalau. Jadi tidak harus ada hubungan darah, genealogi ya, tidak perlu ya, tidak wajib itu. Tidak wajib. Berarti kalau itu pun dianggap hadiah oleh sang pencipta atau pemilik kepada penerima hibah, berarti sah menurut undang-undang ya. Ini hal-hal yang begini ini Pak yang perlu diberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat biar tahu bahwa hasil karya itu tidak mutlak dimiliki oleh sang pencipta tapi bisa dihibahkan. Bisa diwariskan ya Pak ya. Selama ini Pak, yang fenomenal selama Bapak menjadi orang yang mempunyai kompetensi sekjen atau apapun soal paten atau hak ini, Bali itu apa yang paling menonjol yang diajukan dari Bali? Kalau secara fenomenal dulu, yang menarik. Kalau saya yang menarik satu Pak, tariannya Ibu Jakarta, yang saya pernah berkunjung ke sana, tari legong. Legong keraton. Ya, legong. Satu itu yang fenomenal, yang kedua itu kalau hasil karya baik itu tenun apa-apa kayak endek. Karena endek go internasional. Dipakai oleh desainer dari Christian Dior. Christian Dior, ya. Setelah itu para penciptanya itu menerima royalti dari Christian Dior karena beberapa produk dari Christian Dior menggunakan itu. Yang itu tari legong itu sama banyak Pak di sini ada pelukis Antonio Blanco yang saya juga pernah berkunjung rumahnya itu juga fenomenal memang di bidang masing-masing, ada di karya lukis, ada di karya tari, seni tari, ada di karya motif yang dipresentasikan kepada barang tenun dan sebagainya. Kalau katakanlah seperti Christian Dior tadi, dia memberikan pemberian lah karena penggunaan tenun itu. Pendistribusiannya itu ya Pak? Nah, ini kalau pendistribusian memang mekanismenya dikembalikan kepada apa ya Pak, kalau saya memanggil istilah itu UKM binaan atau apapun. Community itu. Community itu. Nah itu community itu setelah hasil karyanya selesai dipakai, dikasih merek apapun, nanti pendistribusiannya biasanya community itu. Kalau community-nya yang agak repot itu kan tidak punya community. Bagaimana saya harus mendistribusikan, bagaimana saya harus memasarkan, bagaimana saya harus mengebolkan, paling tidak harus ke go internasional, paling regional dulu. Nah, itu yang memang harus ada sinergitas dengan yang lainnya untuk melakukan promosi, pemasaran, pemikanan dan sebagainya. Ini sedikit berbau persoalan hukum. Sebagai lembaga atau institusi yang menangani AKI, kita kan tahu ada produk-produk kita yang legend Indonesia.
diakui oleh sebuah negara atau bukan yang memiliki katakanlah. Ya. Seperti apa peran institusi Bapak dalam hal ini? Tari pendek kemarin kan maunya begitu kan? Iya. Jangan kan itu Pak, tari pendek, tari Ponorogo, Riau. Kita biasanya menggunakan jalur diplomasi. Diplomatik dulu. Iya, diplomatik dulu. Kalau memang tidak, ya secara regional dan sebagainya, baru kita pakai mekanisme hukum. Memang tidak mudah Pak, karena masing-masing negara kan punya otoritas kompetensi hukum masing-masing. Yurisdiksinya. Jadi ya memang ini yang agak merepotkan Pak. Seperti waktu Riau Ponorogo, kalau diakui, kalau hanya proud saja bangga nggak apa-apa Pak. Seperti saya ambil contoh begini, setiap Imlek itu kan di Mall Indonesia menarikan barongsai Pak. Ya. Sepanjang tidak diakui itu produk milik Indonesia, nggak masalah pemerintah Tiongkok. Malah bangga ini loh. Karena dipergunakan. Ya, oke. Tari Sabah di Brasil. Itu kalau ditarikan di sini dan sebagainya, sepanjang tidak diakui ini milik saya. Itu saya kira hal-hal yang wajar Pak. Ya, karena itu bagian dari promosi terselubung kan sebenarnya. Betul. Tapi kalau sudah bila diklaim, nah itu mekanismenya seperti tadi yang disampaikan, diplomatik dulu atau nanti di pengadilan. Ini pengadilan saya serba bingung Pak, apakah ini di internasional karena yurisdiksinya lain Pak. Ya. Ada nggak itu proses seperti itu tuh diselesaikan oleh arbitrase internasional atau peradilan internasional? Selama ini belum Pak. Sebelum cuma kemarin itu hanya kasus di WTO ya Pak, yang mengenai mobil nasional waktu itu, tapi kan itu bukan sengketa ini KIU, ini hanya masalah program mobil nasional impor kepada waktu tapi itu ya diselesaikan di WTO. Tapi kalau yang bersifat dispute perselisihan perkara lah kan. Belum ada ya. Kalau WTO itu mesti dari aspek bisnisnya Pak ya, karena di sana kan World Trade Organization kan. Yang kemarin itu yang diakui Malaysia dari Bali itu tari legong apa pendek ya Pak? Tari pendek ya. Akhirnya seperti apa Pak penyelesaiannya? Akhirnya tetap merupakan karya cipta Indonesia. It's dari sisi sejarah, dari sisi leksikon mini kamus. That's Malaysia pendek apa artinya? That's pendek etnik bahasa dari sini. Itu harus dibuktikan oleh mereka. Ya, dibuktikan mereka. Terus mungkin ya kalau saya bilang lekuk-lekukannya tari dan sebagainya itu kan memang harus kalau saya bilang Pak, this impossible Pak kalau menciptakan bukan orang dari daerah teritorial Pak. Pendek begitu asli bahasa. Apa arti pendek itu? Ya. Sebenarnya peruntuk di sana ada proses, ada filosofinya ya, juga kan, dan betul. itu harus dijelaskan bukan hanya di klaim-klaim ya. Tidak semudah itu Pak. Berarti ini juga perlu disosialisasi kepada para pemahat, ya artinya masyarakat, karena boleh dikatakan AKI ini adalah perlindungan tari pada hasil karya dan cipta sebenarnya Pak ya, hasil karya dan cipta. Seperti seperti produk yang dipergunakan oleh pesawat itu kan produknya almarhum Pak Habibie ya. Seperti itu patennya itu atau yang menggunakan itu akan mendapat uang lah kasar. Langsung ke keluarganya atau seperti apa Pak? Ke keluarganya Pak sepanjang itu kan kekayaan intelektual pribadi beliau kan? Beliau menemukan fly by wire ya, kalau nggak salah ya, teknologi seperti itu. Di Buritan itu windnya anginnya itu seperti apa itu seperti itu Pak. Jadi Pak. Aerodinamikanya. Ya. Berarti
itu pendistribusian hak ciptanya itu diberikan kepada keluarga. Itu selamanya Pak? Apa tidak berbatas waktu seperti tadi? Kalau paten Pak Melekat ya? jangka waktunya memang 20 tahun Pak. Oh paten 20 tahun. Iya. Setelah itu selesai Pak. Jadi penemuannya boleh dilakukan, tapi saya tidak tahu perjanjian yang dilakukan. Ini kan perjanjian perdataan Pak. Ya, antara penemu dan yang pengguna. Ya. Apakah dia menggunakan royalnya selamanya atau berbatas itu tergantung namanya perjanjian sebagian royalti itu kesepakatan kedua belah pihak, tapi tidak melepaskan yang ada di dalam paten. Berarti masih tetap terlindungi Pak. Ya. Nah, makanan Pak, makanan banyak sekali produk-produk makanan daerah kita, tapi mendunia Pak. Contoh food center di Singapura banyak sekali menjual produk yang ditemukan yang dibuat oleh orang Indonesia. Contoh sederhana aja, tempe, tahu, rendang. Seperti ini gimana Pak? Ini kan juga ciptaan atau hasil karya. Seperti apa Pak? Karena sudah terlalu lama dan panjang waktu itu kan Pak. Betul. Bagaimana perlindungannya nih Pak terhadap penemu? Kalau ini sebetulnya begini Pak, ada kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Tadi yang saya sebutkan itu yang bersifat pribadi ya. Kita, paten, merek. Kalau komunal itu dimiliki oleh komunal tertentu Pak. Umpamanya ada makanan sate lilit. Ya. Dia situ pasti komunal pribadi. Nah itu peran apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerahnya, harus mengajukan bahwa sate lilit itu dari Bali, umpamanya saya mohon maaf kalau salah, dari Kabupaten Badung umpamanya, itu peran serta Pemda yang mengajukan pendaftaran DKI untuk mencatatkan saja sehingga bisa terlindungi supaya apa Pak? Supaya jangankan negara lain, supaya daerah lain itu tidak bisa mengklaim sate lilit. Ya. Saya ambil contoh waktu saya tugas di Sulawesi Selatan itu ada sop saudara, ada bolu cukik namanya kue Pak, ada kue danke, ada pembuatan kapal pinisi, ada perkawinan Mama Kini yang kami daftarkan. Sehingga orang lain itu tidak bisa mengakui wah itu milik mereka. Kalau sudah seperti itu Pak, kita proteksi, ini tergantung pemdanya. Kalau sudah kita proteksi, kita aman Pak, bahwa sate lilit itu dari Bali. Umpamanya seperti itu ya, Pak. Berarti melalui Pemda untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Ya. Seandainya gini Pak, contohlah sate lilit kita contoh, tapi sate lilit itu menggunakan bumbu tertentu. Pencipta bumbu ini dia memberikan rasa yang spesifik terhadap sate itu. Boleh nggak dia mempatenkan itu? Boleh nggak dia mendaftarkan itu? Boleh. Cara prosesnya Pak. Cara proses sama takaran bumbu. Ya, boleh. Itu boleh? Boleh. Tapi tetap harus ada rahasia yang disembunyikan. Oke, itu dah makanya ada yang spesifik, rahasia yang luar biasa di sana. Jangan dibuka. Itu yang namanya rahasia dagang. Itu juga bagian dari KI. Seperti begini Pak. Saya ambil contoh obat atau apa ya Pak ya? Ayam goreng. Ya. Mengapa banyak ayam goreng yang jualan tapi tidak menjadi sama rasanya ya? Karena di sana Pak bumbu sama Pak, proses sama, tapi ada yang disembunyikan. Bumbu ini akan ayam ini akan renyah jika dipanaskan, disuguhi goreng
0 sampai 100. Berarti kan ada 0,01, 0 sampai 100. Itu yang namanya rahasia dagang. Itu yang tidak boleh diungkap ya. Ya, jangan diungkap. Kalau proses bumbu, monggo. Ketumbarnya segini, laos lengkuasnya segini. Tapi ada proses ujian semua. Itu wajib yang dilakukan oleh pencipta jadinya Pak ya. Tidak boleh dia. Tidak boleh didaftarkan. Tidak boleh didaftar. Keep. Oh dia keep ya. Keep. Kalau ada yang menggunakan itu umpama dengan rasa itu dengan cara mencuri, itu berarti bisa dipidana Pak? Bisa Pak kalau cara mencuri. Tapi biasanya Pak rahasia dagang sepanjang si pihak yang punya rahasia itu tidak memberikan ke lain, tidak akan dicuri. Yang terjadi itu adalah pembajakan chef prosesnya. Chef masakan Pak. Umpamanya masakan restoran sana enak, chefnya mana ini? Saya ambil aja chef. Itu merupakan perbuatan melawan hukum juga dari hakim. Iya. Itu sebetulnya begini loh Pak. Saya tidak tahu umpamanya chef itu dikontrak kerja apa sebagaimana apa dia mau cari penghasilan yang lain sehingga dia keluar kerja di lain dapat penghasilan yang lebih tinggi atau apa biasanya saya nggak tahu Pak. Tapi pencurian bukan saya sebenarnya tidak pencurian Pak. Mohon maaf Pak, saya karena unsur pencurian tidak terpenuhi. Artinya rahasia dagang yang dimiliki oleh chef itu sepanjang dia tidak dibajak quote unquote atau dalam tanda petik selama ini tidak menjadi masalah. Masalahnya itu persaingan antara restoran berarti itu yang dilindungi chefnya ya, yang harus dilindungi. Rahasia dagangnya ya. Berarti itu juga merupakan bagian dari haki juga itu. Betul. Pak Anggoro, siapa, tanggal 6 dan 7 ini kan ada kegiatan KI. Betul loh Pak. Seperti apa kegiatan itu, di mana dilakukan, seperti gimana cara, apakah hal ini sudah tersampaikan dengan baik kepada publik atau seperti apa? Ya. Jadi begini Bapak, kami sudah 2 kali ini menyelenggarakan event besar di Bali, terutama di Galeri Art Center, Wardi ya namanya. Wardi Chandra. Di situ sudah 2 kali Bapak. Di situ pasti kita melakukan festival KI. Apa festival KI? Yaitu salah satunya Pak, selain memberikan edukasi mengajar seperti ini kan sebetulnya Bapak yang punya inspire untuk mengedukate ini. Tapi terima kasih Pak lewat Kesklus. Tapi kami juga ada edukasi dan sosialisasi diseminasi Pak. Selain ada pameran dan memberikan transaksi bisnis di situ, kami bekerja sama dengan pemerintah Bali, dengan provinsi Pak. Provinsi termasuk destinasinya dan termasuk dengan Kesklus ini Pak. Ini kan dengan adanya ini kan sosialisasi Pak. Ya betul. Memahamkan KI, memberikan pemahaman dan mendiseminasi, memberikan istilahnya pemberitahuan kepada khalayak ramai kepada announcing ya. Yes. Di mana di acaranya Pak? Berapa lama? Tanggal 6 sampai tanggal 8 September ini Pak. Berarti Bapak di Bali sekarang dalam rangka pengecekan kegiatan tersebut? Siap Bapak. Siap dalam rangka itu. Dalam rangka itu Bapak menyempatkan hadir untuk di Kesklus ini. Kami sangat merasa bangga di sela-sela waktu yang sibuk begitu sebagai sekjen. Bapak berkenan hadir. Terima kasih, sekaligus juga kami dari Kesklus merasa senang apa yang menjadi kegiatan Bapak kita mampu menyampaikan kepada publik, karena sekarang Kesklus sudah mulai naik viewernya sehingga mempunyai manfaat Pak. Sebagai pertanyaan terakhir Pak, feedback yang harus dicapai
oleh institusi yang Bapak ini. Seperti apa titik kepuasan nanti itu berhasil atau tidak acara itu, Pak? Cara Bapak mengevaluasi dan agar tersampaikan kepada publik seperti apa, Pak? Ini di akhir pertemuan kita ini. Oke. Pengalaman kami, Pak, melakukan event baik yang sudah 2 kali kami bisa mengukur nanti ada standar yang dari media luar negeri bahwa tingkat pemahaman KI di Indonesia, khusus di Bali seperti apa. Setelah dipahamkan berapa jumlah akselerasi penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari permohonan KI dari pemerintah Bali. Itu berarti parameter atau ukurannya. Salah satu parameter seperti itu. Dan sampai sejauh mana pelindungan KI yang sudah terdaftar yang berasal dari Indonesia, wabil khusus di Bali. Dan sebagai perpanjangan instansi atau institusi KI yang dari Bapak di dirjennya Bapak di subsistem Kementerian Hukum di pemerintah provinsi itu seperti apa, Pak? Kalau di atau di kabupaten kota, apakah ada kepala dinas tertentu yang jadi izin Bapak bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini punya 11 unit eselon 1 di bawahnya di Direktorat Jenderal, dan Direktorat Kementerian Hukum dan HAM itu mempunyai instansi vertikal ke bawah, yaitu kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah disitulah fungsi dan tugasnya sama dengan kementerian yang ada di pusat di daerah. Karena sebagai wakil pemerintah yang ada di daerah, salah satunya juga melakukan tugas pokok dan fungsi tentang kekayaan intelektual yang memang diamanahkan dari Kemenkumham ke DJ turunannya maksudnya Kambil di dalam itu ada administrasi hukum umum, notaris, badan hukum dan sebagainya, perseroan perorangan dan sebagainya, dan ada KI. Ada KI berarti. Betul. Berarti di Yankum itu. Betul Pak. Berarti di Yankum juga mempunyai peran untuk mensosialisasi. Betul. Kapil itu merupakan apa ya Pak? Bukan kepanjangan, memang ujung tombak di Kementerian, wabil khususnya di Divisi Pelayanan Hukum Pak, untuk melakukan layanan jasa hukum di masyarakat. Ya, terima kasih Pak Anggoro. Ini betul-betul kami merasa bangga dan senang mampu mencoba untuk memfasilitasi agar orang lebih paham tentang kekayaan intelektual, lebih paham tentang bagaimana cara mendaftarkannya, sehingga pertemuan kita ini mungkin belum cukup sampai di sini karena keterbatasan waktu juga. Semoga di kesempatan yang lain Bapak pas di Bali atau Case Close memohon untuk kehadiran Bapak sebagai narasumber untuk tidak menolak Pak. Kami selalu siap Bapak, karena pemerintah dalam hal ini khususnya di DKI kami juga terbantukan dengan adanya Case Close ini Pak. Ya. Paling tidak bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dalam melakukan mengedukasi masyarakat. Itu memang tujuan utamanya kan begitu Pak ya. Semoga apa kegiatan Bapak juga atau kegiatan Kumham khususnya KI di Bali berjalan dengan baik, sukses dan berhasil dengan sesuai cita-cita kita semua. Amin Bapak. Oke, sekian Pak Anggoro, terima kasih. Saya tutup dengan Permasati. Om Santi 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 Om.